Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Assassin untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Wuji yang menjelaskan kalau dirinya lah yang menyuruh Waisan untuk memberikan setengah buku rekam medis yang dicuri oleh Gong Yuanxi karena sejak awal buku itu adalah palsu. Dan Waisan tidak pernah berkhianat, hanya saja rencana itu memang tidak diceritakan kepada siapapun. Saat itu Gongxi meminta untuk diceritakan kisah antara ibu dan ayahnya. Wuji lalu bercerita di saat dulu ayahnya itu sedang berperang dan membunuh banyak musuh. Kebetulan ibunya berada di lokasi dengan ketakutan. Lalu ayahnya membiarkan ibunya untuk pergi. Mulai dari sinilah ayahnya jatuh cinta kepada ibunya Gongxi. Bahkan setelah pulang ke rumah ia pun melukis wajahnya tersebut. Singkatnya ayahnya menginginkan istri kedua dan siapa sangka ibunya Gongxi juga berada di sana sehingga ia pun dipilih menjadi istri yang kedua. Namun di saat itu ibunya Gongxi sebenarnya dipaksa oleh keluarganya sendiri untuk pergi ke keluarga Gong agar menjadi calon istri. Setelah menikah, kehidupan orang tuanya pun tidak baik-baik saja karena ibunya Gongxi tidak mencintai ayahnya. Lalu sang ayah mencoba yang terbaik supaya ibunya Gongxi mencintainya juga dengan mengirim Wuji berada di sisinya supaya memiliki teman. Dan semenjak itu Wuji selalu menemani ibunya Gongxi. Lalu terlihat Gongxi yang sudah tumbuh besar dibenci oleh saudaranya sendiri karena dianggap anak di luar nikah sebelum menikah dengan ayahnya akibat rumor tersebut. Kemudian ibunya Gongxi di saat itu sangat menyayangi Gongxi, bahkan memberikan sebuah topeng. Apabila Gongxi menangis, maka topeng tersebut untuk menutupi wajahnya itu. Di saat itu Gongxi melihat ibunya tergeletak dan sekarat. Dari sinilah awal dari keterpurukannya itu. Kemudian ia menemani ayahnya yang sangat bersedih karena tabib mengatakan kalau ibunya Gongxi sebentar lagi akan meninggal dan Gongxi memberikan topeng tersebut untuk menutupi kesedihan ayahnya. Sebelum meninggal, ibunya Gongxi menitipkannya Gongxi kepada Wuji untuk dijaga dan memperlakukan Gongxi seperti anak sendiri. Setelah mendengarkan cerita tersebut, mereka semua pun sangatlah bersedih dan Wuji kembali mengatakan kalau ayahnya itu menikahi dirinya bukan untuk dijadikan istri, melainkan memintanya untuk menjaga Gongxi. Maka dari itu meskipun mengorbankan nyawa ia akan tetap melindunginya apapun yang terjadi. Gongxi lalu mengucapkan terima kasih. Sejak awal ia juga menganggap Wuji sudah seperti ibu kandungnya. Lalu Wuji memberikan ia sebuah kotak peninggalan ayahnya. Di sini Wuji menunggu waktu yang tepat untuk memberikannya secara langsung. Sementara itu Gong Sangju bersama Gong Yuanxi menjadi kesal karena mereka telah gagal untuk membuktikan Gongxi tidak memiliki garis keturunan keluarga Gong. Dan usaha mereka selama ini sia-sia. Gong Yuanxi berniat membunuh Wuji karena sudah menjebak mereka dengan buku mereka medis yang palsu. Lalu Gong Sangju menghentikan karena tindakannya itu hanya akan memperkeruh keadaan. Singkatnya Sang Guan menghampiri Gong Yuanxi yang sedang menyendiri dan bertanya kondisi Gong Sangju. Lalu Gong Yuanxi memintanya untuk tidak menemuinya apabila masih sayang nyawa. Karena penasaran, Sang Guan bertanya apa yang membuat Gong Sangju memiliki sikap dingin dan kejam. Gong Yuanxi pun bercerita saat dulu mereka memiliki seorang adik. Di saat ibu mereka mengandung, Gong Sangju sangat menantikan kelahiran sang adik, yang membuat Gong Yuanxi sebenarnya agak sedikit cemburu, namun ia bersikap dewasa dan memaluminya. Namun suatu insiden ibu beserta adik mereka tewas dibunuh oleh sekte Wufeng. Karena hal tersebut yang membuat Gong Sangju langsung berubah menjadi dingin dan kejam kepada siapapun.
Mendengarkan ceritanya, Sang Guan justru memberanikan diri untuk menemui Gong Sangju secara langsung dengan harapan ia bisa menenangkan hatinya karena ia yakin Gong Sangju adalah orang yang baik. Lalu Sang Guan dipinta untuk mendekat. Kemudian Gong Sangju mengobati tangannya yang terluka dengan cara yang sangatlah kasar sehingga Sang Guan merintih kesakitan. Dan di sini Gong Sangju ingin menunjukkan kalau ia bukanlah orang baik. Sesaat ia merasakan tubuh Sang Guan sangatlah panas. Sang Guan menjawab saat ini ia sedang demam dan tidak bisa membuat obat karena masalah saat ini gudang obat milik Gong Yuanxi telah ditutup. Gong Sangju lalu memberikan plakat miliknya yang berguna untuknya masuk ke kediaman milik Gong Yuanxi untuk membuat obat. Sementara itu Gongxi membuka kotak peninggalan ayahnya yang ternyata berisikan barang miliknya sendiri saat masih kecil. Lalu ia melihat sebuah surat. Entah apa isi surat tersebut, namun tiba-tiba Gongxi langsung berlatih bela diri dan harus menjadi yang terkuat di keluarga Gong. Hanya dengan begitu ia diakui oleh semua orang sebagai pemimpin dan membungkam mulut saudaranya yang telah meremehkan ia selama ini. Kemudian ia pun pergi menemui saudaranya untuk memberikan informasi kalau ia berhasil melewati ujian wilayah pertama. Ia pun menagih janji kepada mereka yang akan menyelidiki dan menangkap pelaku yang membunuh tetua Yue karena sudah 10 hari sesuai perjanjian mereka. Di sana Gong Sangju mengatakan kalau ia sudah menyelidiki dan menemukan seseorang yang dicurigai sebagai pelakunya, yaitu Uji. Dikarenakan seluruh orang di keluarga Gong latar belakang mereka sudah diselidiki, kecuali latar belakang beserta identitas Uji yang tidak jelas asal-usulnya. Mendengar hal itu Gongxi pun sangatlah marah karena mereka menuduh tanpa bukti yang akurat. Terlebih lagi orang yang mereka tuduh merupakan ibu angkatnya. Di sana Gong Sangju meminta Gongxi untuk menyelesaikan ujiannya terlebih dahulu. Sementara ia akan mengumpulkan bukti karena bagaimanapun juga Gongxi masih memiliki 2 ujian yang belum diselesaikan. Gong Sangju meyakini kalau Gongxi tidak akan berhasil melewati ujian 3 wilayah dan posisinya akan diambil alih olehnya. Di tempat lain, Wei Shan pergi ke gudang obat di kediaman Gong Yuanxi. Namun ia ditolak oleh pasukan yang berjaga dan melarang siapapun untuk masuk. Lalu Sang Guan datang ke sana dengan menunjukkan plakat milik Gong Sangju dan dipersilahkan masuk. Kemudian mereka berdua pun bertemu. Di sini mereka sudah tidak sejalan lagi. Wei Shan berada di pihak Gongxi, sedangkan Sang Guan berada di pihak Gong Sangju. Pertarungan pun terjadi, namun karena di tubuh mereka terdapat racun dari sekte Wufeng, sehingga tenaga dalam mereka sama-sama sudah habis. Di sana Wei Shan berniat meninggalkan tugas dan mengkhianati sekte Wufeng dan mengajak Sang Guan berada di pihaknya. Yang apabila Sang Guan mau mengembalikan beberapa obat di kediaman milik Gong Yuanxi, ia berjanji akan membuatkan obat yang mampu menghilangkan racun di tubuh mereka saat ini. Apabila berhasil, mereka akan bisa meninggalkan sekte Wufeng dan tinggal di keluarga Gong. Mendengar hal itu Sang Guan juga setuju, sehingga mereka pun akhirnya bekerja sama. Sebelum mengambil obat, Sang Guan memberikan sebuah dokumen hasil dari penyelidikannya mengenai senjata rahasia milik Gong Yuanxi yang kemarin ia curi. Apabila rahasia dari senjata tersebut bisa dikirim ke sekte Wufeng, maka mereka akan mendapatkan obat penawar dari racun di tubuh mereka. Lalu Wei Shan bisa memeriksa obat penawar tersebut agar mengetahui bahan apa saja dalam pembuatannya, yang apabila berhasil mereka akan bisa terlepas dari sekte Wufeng. Singkatnya, Gong Yuanxi mendapatkan informasi dari pasukannya yang memberikan sejumlah catatan mengenai Sang Guan bersama Wei Shan yang mengambil bahan obat-obatan di kediamannya. Saat diperiksa, Sang Guan bersama Wei Shan mengambil bahan obat untuk meredakan panas dalam. Di malam hari, Gongxi membawa mereka pergi keluar istana melalui jalan rahasia karena malam itu terdapat festival lampion. Alasan Gongxi melewati jalan rahasia karena ia dilarang meninggalkan istana. Namun kepergian mereka dilihat oleh pasukan dan hendak melaporkannya kepada Gong Sangju.
Sementara itu Gong Yuanxi masih menyelidiki bahan obat yang diambil oleh Sang Guan bersama Wei Shan. Setelah diselidiki dan digabungkan setiap resep bahan obat-obatan itu, Gong Yuanxi menyadari bahan obat yang diambil oleh mereka berdua untuk membuat racun. Ia pun mencurigai Gong Sangju kakaknya saat ini hendak diracuni oleh Sang Guan. Kemudian Sang Guan memberikan segelas teh kepada Gong Sangju untuk merayakan festival lampion. Lalu tiba-tiba Gong Yuanxi berlari dan menghancurkan gelas teh tersebut. Kemudian pecahan gelas itu pun digunakan oleh Gong Sangju untuk menyerang balik, yang membuat Gong Yuanxi terluka dan sekarat. Hal itu membuat Gong Sangju pun sangatlah terkejut. Ternyata itu adalah adiknya sendiri. Dengan segera para tabib mencabut pecahan gelas tersebut sebelum terlambat, karena Gong Yuanxi banyak kehilangan darahnya. Dalam kondisi seperti itu ia pun berbicara kalau di dalam gelas teh itu terdapat sebuah racun. Lalu kemudian ia pun tak sadarkan diri. Lalu Gong Sangju pun datang menemuinya. Kemudian Gong Yuanxi bercerita ia menghentikan karena terdapat racun di dalam gelas tersebut. Dan Gong Sangju menjawab jika tidak ada racun di sana karena ia sudah mengeceknya terlebih dahulu. Tak lama kemudian datang pasukan melapor kalau Gongxi membawa Wei Shan pergi keluar istana untuk merayakan pesta lampion. Mendengar hal tersebut, Gong Sangju memerintahkan pasukan itu untuk mengawasi pergerakan dari Wei Shan karena jangan sampai Wei Shan meninggalkan istana. Sementara itu Gongxi memberikan lampion kelinci kepada Wei Shan sebagai hadiah. Mereka pun bersenang-senang sambil merayakan festival tersebut. Tidak hanya itu, Gongxi membeli sepasang gelang untuk digunakan bersama-sama karena ia menganggap itu sebagai ikatan antara mereka yang sebentar lagi akan menikah. Di saat mereka melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba seseorang menyenggol Wei Shan dan tanpa sadar kalung miliknya telah hilang. Dan dengan segera Gongxi mengejar orang tersebut dan melumpuhkannya. Merasa kasihan ia pun melepaskan pria tersebut. Ternyata pria itu memang orang suruhan yang ditugaskan oleh Han Yashi dari sekte Wu Feng yang berada di sana. Di saat kembali, Gongxi tidak menemukan Wei Shan di tempat semula dan segera mencari keberadaannya. Sesaat ia menyadari terdapat pasukan istana sedang mengintip. Karena ketahuan pasukan itu pun segera keluar. Gongxi menyadari mereka adalah pasukan milik Gong Sangju, sehingga pasukan itu pun berbohong kalau mereka ditugaskan oleh Gong Sangju untuk mengawasi pergerakan Gongxi agar tetap aman. Padahal mereka saat ini ditugaskan untuk mengawasi pergerakan Wei Shan. Setelahnya Gongxi masuk ke dalam rumah bordil tempat biasa ia datangi, karena menurut informasi pasukan tadi Wei Shan masuk ke sana. Sementara itu Wei Shan menemui Han Yashi, ternyata pemilik rumah bordil sekaligus temannya Gongxi selama ini bernama Mei'er yang berasal dari sekte Wu Feng. Kemudian kalung milik Wei Shan dicuri oleh seseorang hanya pengalian saja untuk memisahkan dia bersama Gongxi. Di sanalah Wei Shan memberikan dokumen senjata rahasia milik Gong Yuanxi yang sangat berguna untuk sekte Wu Feng. Dan sebagai pertukarannya ia pun mau obat penawarnya diberikan kepadanya juga. Han Yashi lalu memberikan obat penawar untuk racun di tubuhnya itu beserta tubuh Sang Guan. Di lantai bawah, pelayan rumah bordel memberikan kode kalau seseorang hendak naik ke lantai atas. Mei'er yang menyadari hal itu pun segera meminta Han Yashi untuk segera pergi. Dan baru saja Wei Shan pun ingin keluar, Gongxi sudah masuk lebih dulu. Sesaat Wei Shan melihat Mei'er meminum segelas teh dan melihat Han Yashi sudah berada di posisi siap membunuh, dia pun teringat sebuah kode apabila gelas ditutup ke bawah tandanya harus menyerang, namun apabila gelas mengarah ke atas tandanya untuk mundur. Lalu Gongxi bertanya apa yang dilakukannya dan apa hubungan ia dengan Mei'er. Untung saja Wei Shan pandai berbohong. Ia pun menemui Mei'er karena sudah tahu Mei'er adalah teman dekatnya. Maka dari itu ia ingin bertanya kepada Mei'er apa saja yang disukai dan tidak disukai oleh Gongxi. Karena bagaimanapun juga di masa depan mereka berdua akan segera menikah.
Kemudian Mei Er pun membenarkan perkataannya. Di sana beruntung Gongxi sudah percaya dan tidak menaruh curiga sedikit pun. Namun tetap saja Wei Shan menjadi panik dengan situasi saat ini. Lalu ia pun berada tepat di hadapan Gongxi agar Han Yashi tidak melepaskan tembakan. Dengan meneteskan air mata, ia pun menahan rasa takut dengan melihat ke arah gelas. Beruntung gelas tersebut tidak menghadap ke bawah, yang tandanya Hayashi harus mundur, sehingga ia pun merasa lega dan segera membawa Gongxi pergi dari sana. Di tempat lain, Gong Sangju menemukan topeng milik Gongxi tergeletak dan menemukan Wuji sudah tergeletak bersimbah darah. Lagi-lagi pelakunya adalah pembunuh tanpa nama dari sekte Wufeng. Kebetulan Sangguan dipergoki oleh Raiming yang kebetulan lewat, sehingga pertarungan pun terjadi. Dan melihat itu Raiming penasaran siapa dirinya. Di waktu bersamaan pasukan yang mengawasi Wei Shan menduga kalau Wei Shan sudah kabur. Lalu mereka melepaskan sebuah sinyal yang diikuti oleh beberapa pasukan yang berjaga di beberapa wilayah yang ikut melepaskan sinyal. Karena lengah, Sangguan pun berhasil meloloskan diri. Namun Raiming sempat memberikan serangan fatal ke arahnya. Sesampainya di sana, Gongxi mendapatkan laporan kalau Wuji diserang oleh pembunuh tanpa nama dan saat ini berada di balai pengobatan. Dengan mendengar hal itu, ia pun bergegas pergi mengecek. Jin Fan yang hendak mengantarkan Wei Shan kembali ke kamar mendapatkan laporan terdapat seorang wanita menggunakan jubah hitam yang dicurigai adalah pembunuh tanpa nama. Maka dari itu pasukan disebar untuk memeriksa setiap kamar. Kembali kepada Sangguan, ia yang telah sadar melihat pasukan hendak masuk ke dalam kamarnya. Dengan cepat ia pun berganti pakaian dan menyembunyikan semua pakaian yang baru saja ia pakai saat ini. Setelah ia membuka pintu kamar, Gong Sangju bersama pasukan pun datang untuk memeriksanya. Kali ini Sangguan tidak bisa mengelak lagi karena Gong Sangju menemukan bukti yaitu bercak darah di atas meja sekaligus jubah hitam beserta sepatu. Melihat itu Gong Sangju meyakini kalau Sangguan adalah pembunuh tanpa nama. Kemudian Gong Sangju melaporkan masalah itu kepada para tetua kalau Sangguan dicurigai sebagai pembunuh tanpa nama dan sudah dimasukkan ke dalam penjara untuk ia interogasi lebih lanjut. Namun saat ini ia masih belum yakin kalau Sangguan adalah pembunuh tanpa nama karena di saat itu ia melihat kamar Wuji berantakan seperti bekas terjadi pertarungan. Kalau waktu itu Tetua Yue tewas terbunuh, namun di saat itu ruangan milik Tetua Yue tidak berantakan, yang menandakan pembunuh tanpa nama memiliki kemampuan yang melebihi Tetua Yue. Seharusnya pembunuh tanpa nama ini sangatlah mudah untuk membunuh Wuji. Namun kenapa di kamar milik Wuji sangatlah berantakan? Seperti seolah-olah Wuji melakukan perlawanan, padahal mereka tahu Wuji tidak jago dalam bela diri. Maka dari itu ia menyimpulkan Sangguan bisa jadi bukan si pembunuh tanpa nama. Mendengar perkataannya, para tetua meminta ia menginterogasi Sangguan secepatnya dalam menemukan bukti. Dan Gongxi juga setuju karena ia tidak ingin si pembunuh berkeliaran bebas. Lalu tiba saatnya Gong Sangju menginterogasi informasi dari Sangguan. Semua alat penyiksaan sudah dipersiapkan agar ia mau buka mulut. Di sana Gong Sangju meminta ia mengatakan jujur apa yang sudah terjadi. Apabila mau buka mulut, Gong Sangju berjanji akan berusaha melepaskannya dari penjara. Mendengar hal itu Sangguan akhirnya mengatakan jujur. Ia mengaku namanya bukanlah Sangguan dan ia berasal dari keluarga Gusan. Semua orang sudah tahu keluarga Gusan dibunuh oleh sekte Wufeng tanpa tersisa. Namun ia berhasil selamat karena disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu ia pun hidup tanpa tujuan. Di saat itu ia pun hampir dilecehkan oleh para penjahat. Gong Sangju tak sengaja menolongnya dan menjatuhkan sebuah giok. Kemudian ia pun diangkat menjadi anak oleh keluarga Sang. Anak wanita dari keluarga tersebut bernama Sangguan. Namun karena Sangguan di saat itu menolak permintaan kedua orang tuanya untuk pergi ke keluarga Gong dalam menjadi calon istrinya,
maka dirinya lah yang dipinta pergi menggantikan Sangguan dengan menggunakan nama Sangguan itu sendiri. Kemarin ia tak sengaja mendengarkan percakapan Gong Sangju bersama Gongxi yang mengatakan pembunuh tanpa nama dari sekte Wu Feng kemungkinan adalah Wuji. Mengetahui Wuji berasal dari sekte Wu Feng, ia pun berinisiatif untuk membunuhnya agar bisa membalaskan dendam kematian keluarganya itu. Namun ia berani bersumpah ia tidak membunuh Wuji, melainkan Wuji sendirilah yang melukai dirinya sendiri menggunakan pedang lentur yang merupakan milik Wuji. Setelah mendengarkan ceritanya, Sangguan dilepaskan dan dipinta untuk menunjukkan bukti kalau ia berasal dari keluarga Gusan. Lalu ia pun menunjukkan tanda di pundaknya yang hanya dimiliki oleh anggota keluarga Gusan saja. Dan melihat hal itu, Gong Sangju pun akhirnya percaya terhadap ucapannya tersebut. Kemudian Gong Sangju menceritakan semuanya ini kepada Gong Yuanxi. Jelas di sana Gong Yuanxi berusaha menyadarkan kakaknya ini untuk tidak mempercayai perkataan Sangguan. Namun Gong Sangju kali ini lebih mempercayai perkataan Sangguan dan tidak memperdulikan perkataan adiknya sendiri. Di sana Wuji akhirnya siuman dan mereka semua pun datang untuk menjenguk. Lalu tak lama kemudian Gong Sangju pun datang ke sana dan melontarkan beberapa pertanyaan dengan menunjukkan pedang lentur miliknya itu. Menurut para tabib yang memeriksanya, Wuji terluka akibat terkena pedangnya sendiri. Lalu Wuji bercerita tadi malam ia pergi ke kamar Gongxi untuk membersihkan kamarnya. Namun tiba-tiba Sangguan datang menemuinya menggunakan jubah beserta penutup wajah itu. Ia lalu mengeluarkan pedang lentur miliknya untuk melakukan perlawanan. Namun Sangguan berhasil merebut pedangnya dan balik menyerang dirinya. Jelas saat ini pengakuan Wuji dan Sangguan berbeda. Namun Gong Sangju lebih percaya kepada Sangguan. Di sana Yue berusaha membela Wuji dengan mengatakan pedang lentur milik Wuji memiliki mata pedang yang sangatlah tipis. Sedangkan luka di tubuh tetua Yue seperti bekas pedang bermata besar. Itu sudah membuktikan Wuji bukanlah pembunuh tanpa nama. Mendengar hal itu Gong Sangju pun terkejut. Bagaimana ia bisa tahu bekas luka di tubuh tetua Yue? Beruntung Wuji bisa menyelamatkannya dengan mengatakan kalau ia sendiri yang menceritakannya kepada Wei San. Masalah ini lalu dibicarakan kepada para tetua dan Gong Sangju lalu menceritakan semuanya. Gongxi juga mengatakan kalau mungkin saja pembunuh tanpa nama yang sebenarnya memanfaatkan situasi dan segera menulis kalau pelakunya pembunuh tanpa nama agar bisa mengadu domba di antara mereka. Tidak terbukti Sangguan pembunuh tanpa nama sehingga para tetua memutuskan untuk mengeluarkannya dari penjara. Singkatnya, Wei San berniat menghampiri Sangguan untuk menjenguknya, namun dihentikan oleh Gong Yuanxi dan meminta barang bawaannya. Setelah masuk ke dalam kamar, Wei San memberikan obat penawar dari racun di tubuh mereka secara diam-diam. Dari sinilah mereka berdua sebenarnya sudah tahu kalau Wuji adalah pembunuh tanpa nama tersebut. Namun mereka saat ini memilih untuk diam terlebih dahulu agar bisa melihat situasi apa yang akan terjadi ke depannya. Di malam hari, Gongxi meminta Jin Fan menjaga Wuji karena ia akan pergi menjalani ujian selanjutnya dan Jin Fan berjanji akan menjaga ibu angkatnya tersebut. Lalu Gongxi berangkat untuk menjalani ujian kedua. Gao sebagai tetua selanjutnya membawanya ke tempat ujian wilayah kedua dan mata mereka pun ditutup agar tidak mengetahui letaknya. Setelah tiba di lokasi, tiba-tiba Gongxi diserang oleh pasukan di sana. Begitu juga dengan Wei San yang tiba-tiba diserang oleh Gao. Kemudian Gongxi menggunakan 3 teknik pedangnya dan berhasil mengalahkan pasukan di sana dengan begitu mudahnya. Sedangkan Wei San menyadari teknik bela diri yang digunakan oleh Gao mirip seperti Wuji, Sangguan beserta Hanyashi, teknik yang berasal dari sekte Wu Feng. Ternyata apa yang dilakukan Gao merupakan salah satu ujian yang dimana ia memasukkan sebuah racun ke dalam tubuh Wei San, dan ujian kali ini mengharuskan Gongxi menemukan cara membuat obat penawarnya, yang apabila dalam 1 bulan Gongxi gagal menemukan cara membuat obat penawarnya, maka Wei San akan segera mati.
Di tempat lain, Wuji mengingat kejadian kemarin malam. Di saat itu terlihat Sang Guan yang menghampirinya. Namun kedatangannya sudah diketahui oleh Wuji dan mengaku dirinya memang benar berasal dari sekte Wu Feng, pembunuh tanpa nama. Karena Gong Xiangju sudah mencurigai identitasnya, maka dari itu ia berniat melukai dirinya sendiri agar seolah-olah diserang pembunuh tanpa nama. Yang kebetulan Sang Guan datang ke sana, sehingga Sang Guan pun dijadikan kambing hitam oleh Wuji. Sementara itu Wei Shan memberikan selimut kepada Gongxi yang seharian membaca buku pengobatan agar bisa menemukan obat penawarnya. Namun sampai sekarang ia masih belum menemukannya, dan di sana ia justru menemukan cara membuat racun tersebut. Tak lama kemudian Gao pun datang ke sana. Gongxi mengatakan ia sudah mengetahui racun yang dimasukkan ke dalam tubuh Wei Shan, racun lalat setengah bulan. Mendengar hal itu Wei Shan sangatlah terkejut karena racun itulah sekte Wu Feng yang memberikan kepadanya, sehingga tersiksa setiap setengah bulan sekali. Singkatnya beberapa hari kemudian, saat ini racun di tubuh Wei Shan sudah semakin parah. Bagaimana tidak, ia yang awalnya sudah diracuni lalat setengah bulan dari sekte Wu Feng, dan saat ini ia harus terkena racun itu lagi yang membuat tubuhnya semakin lemah. Singkatnya, Gongxi berhasil membuat racun lalat setengah bulan dan ia akan makan sendiri. Hal itu ia lakukan demi bisa menguji obat penawar yang sudah ia buat, dan karena efeknya sangat berbahaya, ia pun menjadi pingsan. Setelah bangun, Wei Shan memeriksa tubuhnya dan saat terkejut melihat ia juga terkena racun tersebut. Gongxi mengatakan obat penawar yang ia buat harus diuji terlebih dahulu dan tidak mungkin ia mengujinya kepada Wei Shan. Maka dari itu ia memasukkan racun ke tubuhnya agar ia sendiri yang bisa mengujinya. Mendengar hal tersebut membuat Wei Shan segera memeluknya. Sementara di sekte Wu Feng mereka berhasil membuat peta wilayah istana keluarga Gong dan mulai merencanakan penyerangan. Mereka saat ini juga memiliki dokumen senjata rahasia keluarga Gong yang sangat mematikan. Maka dari itu mereka berencana membunuh Gong Yuanxi terlebih dahulu karena Gong Yuanxi pemilik senjata mematikan tersebut. Kembali kepada Gongxi, di sana ia berhasil membuat beberapa obat penawar. Namun ia belum tahu yang mana akan berhasil untuk menghilangkan racun lalat setengah bulan. Maka dari itu ia meminumnya satu persatu hingga membuat tubuhnya menjadi lemah dan tersiksa. Wei Shan yang melihatnya berkorban seperti itu membuatnya sangatlah bersedih. Ia yang mengetahui cara untuk meringankan rasa sakit dari racun tersebut. Lalu ia pun menyuruh salah satu pelayan dengan menyerahkan sebuah resep untuk mengambil beberapa bahan obat-obatan. Setelah bahan obat diambil, Wei Shan segera meraciknya dan memasak beberapa bahan-bahan tersebut. Dan setelah selesai langsung diberikan kepada Gongxi. Tiba-tiba Gong Xiangju datang ke tempat tersebut dan kedatangannya saat ini untuk menangkap Wei Shan karena ia sudah tahu Wei Shan adalah asasin dari sekte Wu Feng. Jelas Gongxi menjadi marah karena main asal tuduh saja. Lalu Gong Xiangju datang ke sana dengan membawa bukti dan diketahui Wei Shan menyuruh salah satu pelayan untuk mengambil beberapa bahan obat-obatan. Yang diketahui bahan obat-obatan itu untuk meredakan rasa sakit dari racun lalat setengah bulan. Hanya orang-orang yang berasal dari sekte Wu Feng yang tahu resep tersebut. Karena setiap asasin dari sekte Wu Feng pasti diberikan racun lalat setengah bulan sebelum mereka pergi menjalankan sebuah misi. Pertarungan hampir saja terjadi, namun Gao mencoba menengahi masalah tersebut dengan mengatakan ia memiliki obat kejujuran. Siapapun yang memakannya pasti akan mengatakan jujur. Lalu obat itu diberikan kepada Wei Shan dan seketika Wei Shan merasa pusing dan merasa mual, bahkan sulit untuk mengendalikan dirinya sendiri. Gong Xiangju lalu bertanya apakah dirinya merupakan asasin dari sekte Wu Feng atau bukan. Dan siapa sangka Wei Shan menjawab kalau ia bukanlah asasin dari sekte Wu Feng. Di sana berulang kali Gong Xiangju melontarkan pertanyaan yang sama dan berulang kali juga Wei Shan menjawab kalau ia bukanlah asasin seperti apa yang dituduhkan olehnya. Dan mendengar hal tersebut Gong Xiangju pun langsung segera pergi dari sana.
Setelah masalah itu selesai, Gongsi kembali berfokus untuk membuat obat penawarnya. Karena telah beberapa hari di sana, ia pun sudah tahu yang mana obat penawar yang harus ia buat untuk racun di tubuhnya beserta tubuh Wei Shan. Tak lama kemudian Gao pun datang ke sana dan Gongsi mengajaknya minum teh bersama. Siapa sangka dari tadi ia ternyata membuat obat kejujuran dari buku yang ia baca. Setelah berhasil menjebak Gao, ia pun bertanya bahan obat-obatan apa saja yang bisa menghilangkan racun lalat setengah bulan di tubuh mereka. Gao lalu memberitahukan bahan-bahannya. Wujang Sanliang, Shi Cao. Setelah berhasil, ia pun meminta bantuan salah satu pelayan untuk mengumpulkan bahan obat-obatan tersebut. Setelah berhasil dikumpulkan, dengan segera ia pun membuatnya. Sementara itu Gao ternyata sejak awal hanya berpura-pura mengatakan jujur dan mengucapkan bahan-bahan obat yang salah kepada Gongsi. Kemudian Gongsi memberikan obat penawarnya kepada Wei Shan yang hanya ada 1 botol. Siapa sangka Wei Shan tiba-tiba meminumkan obat itu kepada Gongsi karena baginya yang terpenting adalah keselamatannya. Jelas hal itu membuat Gongsi menjadi marah. Lalu Wei Shan meminum segelas teh di sana. Yang ternyata Gongsi sudah tahu ini semua akan terjadi dan botol tadi berisikan minuman biasa. Sedangkan teh di gelas yang diminum oleh Wei Shan merupakan obat penawarnya. Mendengar hal tersebut, Wei Shan menjadi kesal atas apa yang diperbuat oleh Gongsi dan dengan menangis ia pun memeluknya. Namun tiba-tiba Wei Shan muntah darah. Dari sinilah Gongsi menyadari Gao sudah membohonginya dan obat penawar itu bukanlah yang asli. Sementara di tempat lain, Sang Guan bersama Wuji mengobrol empat mata, yang intinya mereka sudah tahu identitas masing-masing. Lalu Wuji hanya berpesan untuk tidak mengganggu dan mencampuri urusannya. Dan di sana Sang Guan juga meminta hal yang sama, sehingga mereka harus berjalan masing-masing. Kembali kepada Gongsi, ia pun terbaring lemas karena racun di tubuhnya. Sesaat ia mulai mengingat perkataan Gao yang seperti memberikan sebuah keluh kepadanya. Gao pun sering mengucapkan bahan obat-obatan dan setelah terbangun ia pun baru sadar 3 bahan obat itu sering diucapkan. Kemungkinan besar ketiga bahan itulah yang bisa membuat obat penawarnya. Singkatnya, Wei Shan telah terbangun dari pingsannya dan merasakan tubuhnya lebih membaik. Ia pun terkejut melihat Gongsi saat ini baik-baik saja, yang padahal sebelumnya kena racun tersebut Gongsi hampir lumpuh dan tidak bisa berjalan. Dan Gongsi menjawab ia sudah menemukan bahan-bahan untuk membuat obat penawarnya. Lalu kebetulan Gao pun datang ke sana dan ia pun mengatakan ketiga bahan obat tersebut yang membuat Gao pun tersenyum dengan membenarkan perkataannya, sehingga ia pun lulus ujian wilayah kedua. Lalu Gao memberikan satu kebenaran kalau racun lalat setengah bulan yang berada di tubuh mereka sebenarnya bukanlah racun, melainkan vitamin yang dapat menambah tenaga dalam mereka dengan sangatlah cepat. Gao pun memberikan lalat setengah bulan supaya Gongsi bersama Wei Shan bisa meningkatkan tenaga dalam mereka. Namun perlu diingat lalat setengah bulan memiliki efek samping. Setiap setengah bulan sekali mereka berdua harus merasakan sakit dalam waktu 24 jam. Maka dari itu apabila sudah waktunya, maka mereka harus sebisa mungkin menjauh atau mengisolasi diri sendiri agar tidak dilihat oleh orang lain. Ia lalu memberikan resep obat untuk meredakan rasa sakitnya dan harus diminum setiap setengah bulan sekali. Di saat efek samping dari lalat setengah bulan yang apabila sudah muncul, mulai dari sinilah Wei Shan baru menyadari selama ini Sekte Wu Feng tidak meracuninya, melainkan hanyalah sebuah ramuan obat biasa. Singkatnya, Gao pun mengajari sebuah teknik bela diri kepada Gongsi karena setiap peserta ujian yang berhasil lulus ujian di setiap wilayah akan diajarkan teknik bela diri secara khusus. Sesaat Wei Shan menemukan gelang yang terjatuh dan Gao segera mengambilnya. Lalu seketika Wei Shan menangis setelah melihat gelang tersebut. Gongsi merasa heran kenapa Wei Shan menangis dan Gao meminta Wei Shan untuk kembali.
阁平言说。 Berita mengenai Gongxi berhasil lulus ujian terdengar ke telinga Gong Sangju dan Gong Yuanxi menjadi khawatir karena Gongxi tinggal melewati ujian terakhir. Apabila berhasil maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menggulingkan posisinya dari pemimpin. Gong Sangju hanya bisa diam karena sejak awal ia sudah terlalu meremehkan Gongxi. Kembali kepada Gongxi, ia diperlihatkan sebuah pedang yang sangatlah indah. Awalnya Gao ingin memberikan pedang tersebut namun Gongxi menolaknya dan menganggap ia masih belum pantas memilikinya. Tunggu saat yang tepat ia akan kembali lagi untuk mengambil pedang tersebut. Sesaat tangannya terluka karena tak sengaja menyentuhnya. Lalu ia ingin mengambil ramuan obat di sana. Sedangkan Gao akan menunggunya di belakang untuk melanjutkan pelatihan. Bukannya mencari ramuan obat itu, Gongxi justru mencari obat kejujuran yang dimiliki oleh Gao dan berniat untuk mencurinya. Setelah berhasil didapatkan, ia tak sengaja menginjak sebuah mekanisme dan seketika lemari obat-obatan di sana langsung terbuka. Saat masuk ke dalam, ia pun sadar itu merupakan ruangan rahasia milik Gao. Terdapat sebuah lukisan wajah wanita beserta sebuah gelang. Ia pun teringat gelang tersebut sempat ditemukan oleh Wei Shan yang seketika menangis saat melihatnya dan menyadari ada yang tidak beres. Ia akan menyelidikinya lebih lanjut lagi. Hingga di malam harinya Gao pun mengajarinya latihan berpedang kembali. Singkatnya setelah selesai, Gao pun memberikan kitab bela diri tersebut kepadanya untuk dipelajari dan dilarang menyerahkan kitab itu kepada orang lain selain Gongxi itu sendiri, dikarenakan kitab bela diri ini sangatlah berharga untuk dirinya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit kurang dari ningali film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.